Pemirsa, resesi sudah mulai membayangin Indonesia. Bahkan Kementerian Keuangan memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga ini akan minus 2,9%. Bagaimana masyarakat bersiap menghadapi resesi? Saat ini kita sudah bergabung dengan perencana keuangan Prita Gozi melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mbak Prita. Selamat siang Mbak Sumi. Ya Mbak Prita, kalau kita dengar kata resesi sepertinya semua orang akan was-was dan takut dengan kata resesi ini. Tapi kalau definisi sesungguhnya resesi itu apa? Oke, nah tadi juga sebelumnya memang secara teori ekonomi resesi itu dikatakan kalau selama 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi itu negatif. Tetapi sebenarnya sekarang yang dikhawatirkan masyarakat itu kan sebenarnya lebih kepada resesi untuk rumah tangga mereka tuh nanti seperti apa. Nah ini yang memang akan berbeda-beda sebetulnya untuk setiap rumah tangga. Karena ada rumah tangga yang memang mungkin terdampak secara negatif, dan negatifnya tuh seberapa negatif juga bisa berbeda dalam hal terjadi resesi. Ada juga bahkan rumah tangga bahkan yang tetap biasa-biasa saja gitu loh, tidak ada perubahan gitu meskipun terjadi resesi. Nah, untuk setiap rumah tangga itulah sebenarnya yang menjadi pertanyaan, saya akan masuk yang mana dan saya harus melakukan apa untuk menghadapinya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kiat-kiat untuk setiap keluarga juga berbeda ya. Ada yang memang punya Ya. single income, ada yang memang suami istri bekerja. Tapi in general seperti apa sih kiat-kiat yang mungkin harus dipersiapkan masyarakat ketika kita sudah masuk resesi? Oke, baik rumah tangga yang akan terdampak secara severe tuh jadi kayak dahsyat banget gitu ya, maupun yang mungkin dampaknya kecil-kecil, semua tetap harus waspada. Nah, paling pertama kita harus menjaga sumber penghasilan kita. Menjaga sumber penghasilan itu sebetulnya dengan memahami saat ini kita memiliki arus kas pemasukan dari keran-keran yang mana saja. Jadi saya selalu bilang, kalau Anda hanya punya satu keran, lalu keran itu tertutup, ya selesai. Sedangkan bagaimana sekarang kita mencoba menambah keran-keran yang lain. Karena kalau yang Anda lakukan adalah melakukan penghematan besar-besaran, sebetulnya itu juga akan berkontribusi ke resesi juga. Pada saat Anda melakukan penghematan yang besar-besaran tadi juga, berarti kan tidak ada konsumsi. Kalau tidak ada konsumsi, ya berarti bisnis-bisnis juga tidak berjalan. So, yang sebaiknya kita lakukan adalah pertama menjaga sumber penghasilan dan mulai membuka peluang-peluang untuk keran-keran penghasilan yang baru. Supaya cash flow kita akan tetap terjaga. Yang kedua, kita juga sebaiknya membangun dana darurat. Jadi tetap aja sih meskipun kita bilang aduh udah bosen nih Mbak Prita, dana darurat dan lain-lain, tetapi memang dana darurat itu menjadi senjata kita nih Mbak Sumi dalam menghadapi resesi yang mungkin atau tidak terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita harus betul-betul mengevaluasi kewajiban yang kita miliki. Karena yang paling sulit adalah saat kita punya banyak kewajiban, punya banyak cicilan, tetapi pemasukan kita berkurang. Nah, disitulah nanti kita pasti akan lebih kesulitan dalam mengatur keuangan rumah tangga kita. Baik, jadi kalau kita bicara mengelola keuangan di tengah pandemi ini, cash flow-nya yang harus dijaga atau sumber pemasukan baru atau apa yang menjadi prioritas? Oke, jadi cash flow itu prinsipnya adalah berasal dari sumber pemasukannya dia Mbak Sumi. Karena saya selalu punya quote seperti ini, cash is king, cash flow is queen. Kas itu memang raja, tetapi dia akan habis kalau Anda pakai terus. Sehingga Anda tetap perlu ada arus kas masuk. Untuk bisa masuk itu dari mana? Ya memang dari penghasilan. Yang menarik, kemarin saya sempat baca suatu berita itu di perkampungan di Bali, karena mereka sekarang sumber penghasilannya tertutup gitu karena mungkin pariwisatanya juga sangat rendah. Itu yang menarik adalah satu desa itu mereka saling bergotong royong bekerja sama. Jadi mereka menanam sendiri, bercocok tanam sendiri, kemudian akhirnya mereka sama-sama mengolahnya sendiri, kemudian ada yang jahit, ada yang apa dan sebagainya. Akhirnya dalam perekonomian satuan desa itu mereka akhirnya bisa bertahan hidup. Nah, hal-hal seperti ini nih yang mungkin perlu kita galakan lagi dalam satuan-satuan terkecil di lingkungan tempat kita bertinggal gitu Mbak Sumi. Oke, baik Mbak Prita, terakhir memang situasi ekonomi saat ini setiap orang berbeda-beda dan memang kita hidup di tengah ketidakpastian saat ini karena pandemi tidak tahu kapan akan berakhir. Apakah artinya kita harus stop spending, konsumsi sama sekali atau apa supaya satu sisi mungkin kita bisa tetap membantu ekonomi UMKM? Oke, saya saran
Jangan sampai Anda stop konsumsi secara total. Anda tetap berkonsumsi tetapi bijaksana, sesuai dengan kemampuan finansial kita, dan arahkan konsumsi itu untuk pembelian produk-produk lokal, terutama membeli dari para usaha mikro dan kecil. Karena dengan begitu perekonomian akan mulai bergerak dari satuan-satuan kecil dan lama-lama dia akan memiliki efek multiplier yang sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh setiap rumah tangga. Baik, terima kasih Mbak Prita Gozi, perencana keuangan untuk tips-tipsnya di Metro Siang kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.